Halo, selamat pagi. Selamat merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 ya. Nah, bertepatan dengan kemerdekaan ini, kita akan mempelajari tentang bab selanjutnya atau materi selanjutnya dari bab 1, yaitu tentang semangat dari pendiri negara Indonesia pada masa dulu ketika proklamasi dan ketika kemerdekaan. Nah, semoga kalian bisa mengikutinya ya, karena di euforia kemerdekaan ini kita perlu mengingat sesuatu hal, bagaimana dan di mana semangat dari para pejuang itu sangat luar biasa, atau semangat dari para pahlawan negara Indonesia ini memang benar-benar sangat luar biasa. Bagaimana tidak, eh, kita bisa ingat-ingat bahwa negara-negara penjajah itu menggunakan alat-alat yang otomatis seperti AK-47, FAMAS dan lain sebagainya mungkin. Kemudian bisa kalah dengan mungkin senjata bambu runcing dan lain sebagainya, kemudian hanya dengan kecerdasan yang sederhana. Nah, karena itu pasti ada semangat yang luar biasa. Nah, apa itu semangat dan apa itu perjuangan-perjuangan, semangat yang dimiliki oleh para pejuang pahlawan kita di masa lampau? Ayo kita pelajari di poin ini, meskipun tidak semuanya ya. Jadi tidak perlu berlama-lama, langsung kita masuk ke video. Oke, kita masuk ke materi ya. Masih seputar perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Cuma di dalam materi ini kita akan membahas subpoin yang C, yaitu nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada intinya, pada subpoin ini kita akan mempelajari tentang semangat kebangsaan gitu ya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung kita ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada pendahuluan. Di sini kita belajar tentang apa itu semangat terutama semangat para pendiri bangsa kita dulu. Semangat kita artikan dari kata semangat terlebih dahulu. Semangat adalah gairah, hasrat dan kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan segala daya upaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Nah, ini sesuatu yang sudah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa kita pada perjuangan kemerdekaan masa dulu, di mana mereka dengan kondisi yang sederhana, apa adanya, kemudian kecerdasan-kecerdasan yang masih mungkin dengan ala kadarnya, mereka bisa mengejar kemerdekaan hingga kita bisa menikmati negara Indonesia yang merdeka masa ini. Nah, oke, langsung kita ke poin semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini jika terus dimiliki oleh setiap generasi ke generasi, dia akan melahirkan jiwa-jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nah, apa sih jiwa nasionalisme dan patriotisme yang dilahirkan oleh semangat kebangsaan ini? Nah, kita langsung pelajari ke slide selanjutnya. Pertama, ada nasionalisme. Nasionalisme adalah bentuk dari salah satu bentuk dari patriotisme. Secara etimologis, nasionalisme berarti sifat kebangsaan. Nasional ya. Kata nasional berarti sifat kebangsaan, sedangkan isme berarti paham, pandangan atau ajaran. Jadi kalau secara etimologis ini digabung bisa diartikan sebagai paham tentang sifat kebangsaan atau ajaran atau pandangan tentang sifat kebangsaan gitu ya. Kemudian, nasionalisme juga dapat diartikan sebagai ikatan antara manusia berdasarkan kekeluargaan, kesukuan, dan klan. Sedangkan menurut Encyclopedia of Indonesia, nasionalisme berarti sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Dalam makna dan persatuan, nasionalisme diartikan sebagai kesadaran keanggotaan di suatu bangsa. Itu beberapa pengertian ya. Untuk penyimpulannya kita harus pelajari yang jenis-jenis arti dari nasionalisme. Lanjut ke slide
tersebut, yaitu jenis-jenis nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit berarti perasaan cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi atau berlebihan. Nah, dalam arti sempit ini bisa dipandang juga menjadi arti yang negatif, karena dia terlalu terobsesi memandang bahwa bangsanya atau negara yang dimilikinya adalah negara yang paling tinggi, sedangkan yang lain lebih rendah dari negaranya. Hal ini bisa memunculkan keinginan-keinginan untuk membuat negara lain itu takluk atau melayani negaranya, begitu. Itulah sisi negatifnya dalam arti sempit nasionalisme ya. Sedangkan arti nasionalisme yang kedua dalam arti luas. Di sini warna yang terkandung adalah positif. Kenapa demikian? Bisa dibaca artinya. Arti nasionalisme secara luas adalah perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsanya tanpa memandang rendah bangsa lain, serta mengandung prinsip kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, serta demokrasi atau demokratis. Karenanya, seorang nasionalis yang berdasarkan arti secara luas akan membenci penjajahan dan perbudakan. Meskipun demikian, dia akan tetap menempatkan kesetiaan tertinggi pada bangsa dan negaranya. Bukan berarti meskipun dia membenci penjajahan dan perbudakan terhadap negara lain atau terhadap bangsa lain atau terhadap daerah lain, kemudian dia tidak cinta bangsanya, enggak. Tapi karena justru dia sangat cinta bangsa dan negaranya, dia mewujudkan dengan ketidaksukaannya terhadap penjajahan dan perbudakan dengan negara lain, gitu ya. Paham ya, semoga. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patriot, yang berarti pecinta atau pembela tanah air. Dan isme berarti paham atau pandangan atau ajaran. Kalau digabung berarti adalah patriotisme dapat diartikan pandangan atau paham tentang kecintaan terhadap tanah air. Menurut KBBI, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Sikap patriotisme muncul dari hati sehingga akan melahirkan para pejuang sejati. Nah, sampai di sini mungkin kalian akan bertanya-tanya, Pak, bedanya nasionalisme dan patriotisme itu apa sih? Nah, tadi bisa dilihat atau disimak yang agak awal dari nasionalisme tadi. Poin yang pertama dari nasionalisme adalah berbunyi, nasionalisme merupakan bagian dari patriotisme, di mana patriotisme ini merupakan wujud dari loyalitas. Pengorbanan atau usaha akan diberikan oleh orang-orang yang memiliki jiwa patriotisme. Dia akan mengorbankan apapun yang dia miliki untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Nah, pengorbanan atau loyalitas ini salah satunya adalah wujud kesetiaan, di mana nasionalisme adalah wujud kesetiaan terhadap bangsa dan negaranya, gitu ya. Nah, itu mengapa nasionalisme disebut patriotisme? Karena kesetiaan itu adalah wujud pengorbanan, salah satu wujud pengorbanan ya. Tentu pengorbanan itu ada banyak hal, bukan sekedar kesetiaan, bukan sekedar materi dan sebagainya gitu ya. Kemudian poin terakhir adalah pada masa ini. Nah, pada masa ini bisa nggak sih Pak kita memberikan wujud semangat patriotisme kita? Tentu sangat bisa. Setiap warga negara dapat mewujudkan semangat patriotisme tinggi yang dilandasi oleh nasionalisme. Semangat pengorbanan yang dilandasi oleh kesetiaan gitu ya terhadap bangsa Indonesia ini. Dengan cara antara lain, yang pertama, menegakkan hukum dan kebenaran di masa ini ya. Karena di masa ini hukum dan kebenaran mulai
sulit untuk ditegakkan. Kemudian memajukan pendidikan dalam arti memangkas kebodohan dan kemiskinan. Itu juga salah satu wujud patriotisme demi mendukung kemajuan bangsa. Kemudian belajar dengan giat demi memajukan bangsa. Kita sebagai para pelajar, generasi muda, kita harus membekali diri kita dengan kecerdasan yang mumpuni. Supaya saat kita sudah dewasa nanti, kita bisa benar-benar memajukan bangsa Indonesia ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang luas. Dan kita akan terhindar dari menjalankan negara ini atau menjalankan bangsa ini ke arah-arah yang kurang baik, ke arah-arah yang kurang tepat. Oke, begitu ya. Di video ini saya cukupkan materinya karena memang materinya sudah sampai ini. Akan tetapi nanti bisa kita lanjut ke diskusi via Zoom atau via WA Group. Kemudian kalau ada tugas nanti di Google Classroom, tolong dikerjakan tepat waktu ya. Oke, saya akhiri. Selamat siang dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya.